Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ini sepertinya banyak yang baru-baru ya. Iya, Bu. Mbak Isvina, Mbak Monika, Mbak Niken ya. Coba Mbak dinyalakan kameranya biar kenal ya. Ngapunten, Bu, sambil siap-siap mau jaga malam. Oh iya ya, nggih pun kalau mau jaga malam yang nggak repot aja. Mbak Rizky baru juga ya? Maaf Bu, udah beberapa kali. Udah beberapa kali. Ya wis nggih sampun nek ngoten nggih. Kita mulai saja ya. Tadi sudah dikerjakan ya semuanya soalnya ya. Mm-mm. Ya nanti untuk mbak-mbaknya yang baru nanti bisa minta dikirimi soal-soal untuk latihan sebelumnya ya. Karena ini kan sudah pertemuan kesekian kali ya. Ada yang baru gabung. Nanti bisa chat di admin ya Mbak, minta untuk soal-soal sebelumnya nggih. Oke, Baik, Bu. baik. Kita mulai ya Mbak. Heeh. Nggih. Ya, pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah banyak belajar tentang kasus-kasus ya. Nah, saya baru ingat ini tadi sepertinya di soal SKB pun itu kadang-kadang ada soal tentang konsep kebidanan yang dasar-dasar itu. Nah, khawatirnya nanti teman-teman sudah seringkali belajar soalnya tentang kasus-kasus, akhirnya di konsep kebidanan ada yang terlupakan ya. Jadi di sini saya akan mengingatkan sedikit tentang konsep kebidanan sebelum kita bahas soal-soalnya ya Mbak. Nah, sudah terlihat sampun? Sampun Ibu. Nggih. Nggih. Baik ya, kita mulai ya. Yang pertama kita akan memberikan sedikit teori tentang konsep kebidanan ya, di mana bidan adalah suatu jabatan profesional dan dari jabatan profesional itu bidan mempunyai ciri-ciri ada 13. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis, kemudian melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga profesional. Yang ketiga, keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Kok iso ya lho, Kemudian yang keempat, memiliki kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Yang kelima, memiliki peran dan fungsi yang jelas. Yang keenam, memiliki kompetensi yang jelas dan terukur. 7, memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Yang 8, memiliki kode etik kebidanan dan memiliki etika kebidanan. Yang ke-10 memiliki standar pelayanan, 11 memiliki standar praktek, 12 memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Yang ke-13 memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri bidan sebagai jabatan profesional. Barangkali nanti ada 1-2 soal yang keluar biar teman-teman masih ingat, ya. Kemudian peran dan fungsinya, yang pertama bidan sebagai pelaksana. Bidan sebagai pelaksana ada 3 item, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Ya, untuk tugas mandiri itu contohnya adalah bidan memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, KB, yang fisiologis itu dilakukan secara mandiri. Kemudian kalau tugas kolaborasi apa contohnya?
yaitu bidan melakukan kolaborasi pada kasus-kasus kebidanan yang diikuti dengan kondisi patologis. Ya, kalau tugas ketergantungan adalah tugas sebagai bidan yang tidak bisa dikelola oleh bidan itu sendiri, jadi harus dirujuk. Itu merupakan tugas ketergantungan. Nah, itu adalah bagian dari peran bidan sebagai pelaksana. Kemudian sebagai pengelola yang kedua, apa saja tugasnya? Yaitu yang pertama mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, yang kedua berpartisipasi dalam tim. Misalkan bidan itu sebagai bagian dari tim yang ada kader, ada dukun bayi, nah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bidan berperan sebagai pendidik, yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien. Yang kedua, melatih dan membimbing kader. Nah, itu adalah peran bidan sebagai pendidik. Kemudian yang terakhir, peran bidan sebagai peneliti atau investigator, yaitu melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun kelompok. Ya, itu adalah peran bidan. Kemudian untuk fungsinya sama, ada 4 juga, sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan fungsi peneliti, yaitu kalau pelaksana melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, melakukan ASEAN kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah, menolong persalinan, memberi pelayanan KB, dan melakukan asuhan kebidanan pada gangguan reproduksi ya. Kalau pengelola mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan, menyusun rencana, memimpin koordinasi, melakukan kerjasama, dan memimpin hasil evaluasi kegiatan. Jadi kalau pengelola itu lebih kepada fungsi manajerial, ya. Kemudian yang ketiga sebagai fungsi pendidik, memberikan penyuluhan baik kepada individu, keluarga, masyarakat, kemudian membimbing dan melatih dukun bayi, kader, sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Juga termasuk membimbing peserta didik. Kemudian fungsi yang keempat sebagai peneliti, melakukan evaluasi, pengkajian, survei penelitian, baik yang sendiri maupun kelompok. Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan KB. Itu untuk fungsi bidan. Kemudian bidan juga mempunyai kewajiban. Yang pertama, kewajiban terhadap tugasnya, yaitu memberikan pelayanan yang paripurna terhadap klien, keluarga, masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi berdasarkan kebutuhan klien. Yang kedua, memberikan sebuah pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil suatu keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan. Yang ketiga, menjamin atas kerahasiaan dan keterangan klien kecuali diminta oleh pengadilan atau sehubungan dengan kebutuhan klien. Nah, itu adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya. Kalau kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, contohnya adalah senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas. Kemudian dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta berpedoman pada tugas dan tanggung jawab kepada klien, keluarga, dan masyarakat ya. Mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan masyarakat ya, selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal ya. Kemudian kewajiban bidan terhadap profesinya memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat, memberikan sebuah pertolongan tadi itu, kemudian kewajiban kepada pemerintah bangsa dan tanah air yaitu menjalankan tugasnya, melaksanakan ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, terutama dalam pelayanan KIA, KB, dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Kemudian
melalui profesinya harus menyumbangkan pikirannya kepada pemerintah, terutama pada pelayanan KIA dan KB, serta meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan. Ya. Nah, sekarang mulai soal nomor 1 ya. Minta tolong untuk Mbak Ayu, bisa tolong dibacakan Mbak Ayu untuk yang nomor 1. Ngapunten Bu, saya nyimak sambil di jalan, baru pulang kerja. Oh iya iya, dia enggak apa-apa Mbak, Mbak Sherly kalau gitu Mbak Sherly. Mbak Heryu, Mbak Heryu. Ada Mbak Heryu? Ya, Bu Yuni. Nggih. Nomor Seorang 1 ya Mbak Heryu. Iya. Seorang bidan di wilayah kerjanya dengan jumlah bayi 65 bayi dan balita dalam menjalankan tugasnya, bidan bekerja sama dengan kader kesehatan dan sektor terkait termasuk dalam penanganan kasus stunting. Bidan dalam proses merencanakan kunjungan secara teratur ke posyandu dan memberikan penyuluhan. Apa standar pelayanan kebidanan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? Apa jawabannya? Penanganan D, Bu Yuni? Jawabannya apa? D. Iya. Kalau di sini ini kan yang perlu digarisbawahi adalah dia bersama kader kesehatan, kemudian ini adalah melakukan ini apa namanya untuk penanganan stunting ya dengan cara memberikan penyuluhan. Nah, kalau seperti ini apakah masuk dalam kegawat daruratan obstetri neonatal? Kalau jawabannya D, enggak nggih. Kalau kegawat daruratan obstetri dan neonatal itu misalkan penanganan HPP, asfiksia pada bayi ya. Jadi kalau pada kasus nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Ya. Jadi ini adalah salah satunya menjaring kasus stunting. Jadi jawabannya B ya Mbak ya. Kalau untuk pencatatan dan pelaporan itu bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di wilayah kerjanya. Kalau untuk pelayanan ibu dan bayi pada nifas, yaitu memberikan pelayanan selama masa nifas di puskesmas dan rumah sakit atau melalui kunjungan rumah ya. Kalau penanganan gawat darurat obstetri dan neonatal itu adalah seperti bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala peredaran pada kehamilan, melakukan pertolongan pertama dan merujuknya ya. Kalau penanganan gawat darurat menangani secara tepat dan dini tanda dan gejala preeklamsi, preeklamsi berat maupun eklamsi. Ya, jadi jawaban untuk nomor 1 adalah B ya. Kemudian untuk nomor 2, Mbak Isvina ada? Nggih, Bu. Oke, monggo Mbak Isvina nomor 2. Seorang bidan ditempatkan di sebuah desa. Bidan sangat ramah dan setia bertemu warga. Ia selalu tersenyum atau menyapa. Bidan selalu mementingkan pasiennya serta mendorong partisipasi warga dalam bergotong royong membersihkan balai posyandu. Termasuk kewajiban terhadap apakah tindakan bidan sesuai kasus tersebut. B, Bu. B. Nggih. B apa C? Insyaallah. B apa C? Pelayanan masyarakat.
Nah, Iya, itu Bu, antara itu. Antara Antara itu. jadi jawabannya C ya Mbak ya. Jadi dia Oke. mematikan pasiennya serta meningkatkan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan ya. Jadi Oke. kalau untuk yang jawaban B profesinya itu tadi bahwa ada tugas untuk melakukan pelayanan secara paripurna ya. Jawabannya C ya. Kemudian nomor 3 Mbak Monica. Mbak Niken. Nggak ada. Mbak Nurul Lailia. Oke, Bu. Oke. Nomor 3 Mbak. Seorang bidan ditugaskan untuk mengabdi di tempat desa terpencil, menjalankan tugasnya terutama temuan kasus kegawat daruratan pada neonatal. Bidan harus memelihara kesehatan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa kewajiban bidan yang tepat sesuai dengan kasus di atas? Terhadap diri sendiri. Ya, betul ya. Jadi ini soalnya dia harus melakukan tugasnya, tetapi di sini yang ditekankan pada pertanyaannya adalah memelihara kesehatan dan meningkatkan pengetahuan. Berarti adalah kewajiban terhadap diri sendiri ya. Jawabannya C ya Mbak ya. Tadi yang sudah di depan tadi ya. Kemudian untuk nomor 4 Mbak Rizky Amelia ada? Iya, Bu. Seorang bidan melakukan kunjungan neonatal hari ketiga, hasil anamnesis, riwayat persalinan spontan, Mbak Rizky Amelia ada? Iya ada, Bu. Iya, monggo Mbak, nomor 4. Seorang bidan melakukan kunjungan neonatal hari ketiga, hasil anamnesis, riwayat persalinan spontan, ditolong paraji, hamil aterem, langsung menangis, beraktif. Hasil pemeriksaan 100 FJ-nya 110 kali per menit, pernafasannya 42 kali per menit, suhunya 37,7 tali pusat basah, kemerahan dan tertutup ramuan kulit. Apakah tindakan yang tepat dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut? Apa Mbak jawabannya? B. Memberikan pengobatan salep antibiotik. Ayo, indikasinya pemberian antibiotik dari mana? Dari ini, tali pusat basah kemerahan. Ya, jadi memang di sini ada tali pusatnya basah, kemerahan dan tertutup ramuan ya. Tapi dari sini kondisi bayinya tidak ada kondisi yang menunjukkan sudah infeksi yang perlu penanganan pemberian antibiotik ya. Suhunya 377 ya. Kemudian di sini tidak ada yang menunjukkan bahwa seperti keluar nanah atau apa ya. Jadi untuk kategori seperti ini yang paling tepat adalah memberikan pendidikan kesehatan tali pusat ya. Jadi ini jawabannya adalah D ya Mbak ya. Karena apa? Karena dengan memberikan ramuan itu menunjukkan bahwa ibu belum mengetahui bagaimana cara perawatan tali pusat, maka harus diedukasi ya. Kalau itu time-nya sudah 38 atau keluar nanah, nah, seperti itu berarti sudah kondisi yang menunjukkan infeksi yang harus kita rujuk ya. Jawabannya D ya. Untuk nomor 5 Mbak Intan ada Mbak Intan? Ya, ini sama ya. Ini adalah melakukan pelayanan dengan
memakai alat pelindung diri. Jadi melindungi diri sendiri termasuk kewajiban bidan terhadap diri sendiri ya. Jawabannya C. Nomor 6, Mbak Devi. Mbak Devi ada? Iya, Bu. Oke. Monggo Mbak Devi. Seorang bidan melakukan kunjungan pertama 6 jam postpartum pada seorang perempuan di klinik. Dari hasil pemeriksaan, KU lemas, konjungtiva pucat, ASI belum keluar, TFU tinggi pusat, kontraksi lembek, perdarahan banyak. Bidan sebelumnya melakukan rujukan, memberikan informasi dan persetujuan terkait keadaan perempuan tersebut kepada keluarganya. Apakah yang harus dilakukan bidan sebelum merujuk ke rumah sakit? Apa Mbak jawabannya? Inform consent. Ya, betul ya. Jadi informed consent adalah persetujuan ya, dengan kita jelaskan terlebih dahulu kondisinya. Nah, baru kemudian kita berikan informed consent ya, persetujuan dari pasien terhadap tindakan medik yang akan dilakukan. Ya, kalau informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang dialaminya ya. Kemudian nomor 7, Mbak Halimah. Baik, Bu. Seorang bidan melakukan penyuluhan di desa. Penyuluhan tersebut membahas tentang penggunaan kontrasepsi untuk pasangan usia subur yang telah memiliki 2 anak atau lebih supaya dapat menghasilkan keluarga yang berkualitas. Termasuk kewajiban terhadap apakah tindakan bidan yang sesuai kasus tersebut. Jawabannya C, Bu. Klien dan masyarakat. Nah, ini kalau tentang KB itu adalah program dari pemerintah ya. Jadi KB merupakan pencanangan program pemerintah supaya dapat menghasilkan keluarga yang berkualitas, sehingga tindakan yang dilakukan bidan termasuk kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa dan bangsa ya, khususnya dalam pelayanan KIA, KB, dan kesehatan keluarga serta masyarakat ya. Jadi bidan di sini adalah membantu pemerintah untuk mewujudkan keluarga berencana ya. Jadi jawabannya adalah E ya Mbak ya. Ya, kadang-kadang koyoke kok C ya, tapi ternyata setelah dilihat konteks kalimatnya, tujuannya adalah untuk membentuk menghasilkan keluarga yang berkualitas, program KB berarti untuk pemerintah. Jawabannya E ya. Untuk 8, Mbak Ida. Ya, nomor 8. Seorang bidan membuat tagihan palsu kepada BPJS Kesehatan atas persalinan dan pemeliharaan kesehatan terhadap pasien. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Jawaban saya di perbuatan tidak etis Ya. dan hukum. Ya, betul ya, karena di situ bidan melakukan tagihan palsu ya, tidak sesuai dengan etika bidan dan ada unsur pelanggaran terhadap hukum. Jawabannya D. Nomor 10, yang diselenggarakan oleh salah satu rumah sakit untuk mengupdate ilmu dan meningkatkan keterampilan menolong persalinan. Termasuk apakah tindakan yang ditunjukkan bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah kewajiban bidan. Ya. Nomor 10, seorang bidan praktek menyambangan ke puskesmas setempat
dan Dinas Kesehatan sebagai wujud tanggung jawab kepada profesinya. Dijalankan oleh bidan pada kasus tersebut adalah kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Ya, jawabannya E untuk nomor 10. Mandiri selama 30 tahun untuk meningkatkan profesionalisme bidan tersebut selalu mengikuti kegiatan seminar. Salah satu semankan oleh bidan pada kasus tersebut, dia berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan pengetahuannya. Ya, berarti jawabannya adalah C. Untuk yang nomor 12, seorang bidan yang baru dinyatakan lulus sebagai ahli madya kebidanan dari suatu institusi pendidikan diploma 3 kebidanan mengikuti sumpah profesi bidan. Ketua IPI dalam sambutannya menyatakan pentingnya registrasi seorang bidan pada organisasi IPI. Bidan segera mendaftarkan dirinya sebagai anggota IPI ranting di tempat domisilinya. Apakah ciri jabatan profesional yang ditunjukkan oleh bidan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah kode etik bidan. Ya. Tadi ciri-cirinya sebagai jabatan profesional adalah memiliki kode etik dan etika bidan salah satunya. Ya. Nomor 13, Mbak Kulaifatul. Nggih, Bu, sebentar. Oke. Seorang perempuan umur 23 tahun, hamil 36 minggu, datang ke Polindes. Bidan menginformasikan akan dilakukan episiotomi dan menjelaskan penyebabnya. Namun ibu menolak sehingga bidan membuat surat penolakan dan ditandatangani oleh suami ibu. Apa peran bidan untuk kasus tersebut yang sesuai dengan undang-undang kebidanan? Peran bidan. Apa, Mbak? Pemberi pelayanan. Oke, betul ya, setuju ya semuanya ya, jawabannya A ya. Menurut Undang-Undang Kebidanan Nomor 4, bidan memiliki peranan yaitu satu sebagai pemberi pelayanan kebidanan, yang kedua sebagai pengelola pelayanan kebidanan, kemudian yang ketiga sebagai penyuluh dan konselor, keempat sebagai pendidik, pembimbing dan fasilitator klinik, 5 penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dan yang keenam adalah sebagai peneliti. Ya, jawaban yang betul adalah A sebagai pemberi pelayanan kebidanan. Nomor 14, Mbak Sartika. Mbak Sartika ada? Mbak Diana? Ya, Bu. Bentar, Bu. Halo Bu, saya ada Bu. Monggo, Mbak. Duluan. Seorang. Halo. Iya, halo. Ya, Bu. Perempuan umur 25 tahun dengan Q1P0A0 hamil cukup bulan, datang dengan KPMB, keluhannya terasa mules dan batuk, hasil pemeriksaan tensi 120/80, tadi 78, suhu 36,5, RR 20 kali per menit, TFQ 34 cm, letak kepala sudah masuk PAP. Letak kepala sudah masuk PAP, his 5 menit, selama 1 kali 35 detik, DCC 146 kali per menit. Pemeriksaan dalam tidak apa-apa, porsi umum pembukaan 4 cm,
presentasi kepala, stasiun 0, termasuk fase pembukaan apa yang sesuai dengan kasus tersebut, kalau fase aktif. Apa Mbak? Jawabannya? Akselerasi ya Bu ya. Iya, jawabannya D ya. Jadi apa namanya? Jadi kelas 1 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama fase laten dan yang kedua fase aktif ya. Pada fase laten itu pembukaan dari 1 sampai 3 cm yang membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Kemudian fase aktif yaitu fase pembukaan yang lebih cepat membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Fase aktif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fase akselerasi atau fase percepatan dari pembukaan 3 sampai 4 cm, kurang lebih 2 jam. Kemudian fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4 sampai 9. Biasanya dalam waktu 2 jam. Tapi setelah pembukaan 9 menuju ke 10 itu akan terjadi fase deselerasi atau lebih lambat. Ya, kalau sudah buka 9 mau buka lengkap itu biasanya akan lebih lambat, kurang lebih 2 jam ya. Itu disebut fase deselerasi. Sehingga kalau pada soal kadang-kadang kita bingung. Pada jam 1 pasien pembukaan 6 cm primi gravida. Jam berapa diperkirakan akan pembukaan lengkap? Kalau pemikiran kita kan 6 ke 10 itu 4 jam ya, karena teorinya pada primi 1 cm 1 jam. Tapi kok di pilihannya tidak ada. Tidak ada yang 1 tambah 4 jam 5. Tapi yang ada adalah jam 6. Nah, itu berarti menghitungnya ada fase deselerasinya dari 9 ke 10 kurang lebih 2 jam ya. Jadi 6 ke 9 3 ditambah 9 ke 10 2 jam. Jadi jam 1 ditambah 5 sama dengan jam 6. Oke, seperti itu ya. Jadi dasar teorinya kadang kenapa kok pilihannya kok tidak ada yang sesuai. Kalau teorinya kan 1 cm 1 jam pada primi, tapi kok pilihannya jawabannya nggak ada. Nah, berarti di situ ada yang namanya fase deselerasi dari 9 ke 10 perlu waktu kurang lebih sampai 2 jam ya. Kemudian nomor 15 Mbak Monika ada? Nggak ada. Mbak Nurul? Iya, Bu. Seorang perempuan usia 29 tahun, G3P2, part urin cukup bulan, skala 2 sedang dipimpin persalinan di PMB, hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 78, suhu 36,5, pernafasan 20, TFU 34, pugi, letak kepala sudah masuk PAP, his positif 2 menit, 1/45 detik, di detak jantung 146 saat dipimpin persalinan, lahirlah seluruh kepala bayi, tidak ada lilitan, sudah terjadi putar paksi luar. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan bidan sesuai prosedur APN? Mengecek tali pusat, lilitan tali pusat. Nah, di sini yang sering teman-teman itu terkecoh ya, dia sudah putar paksi luar. Kalau putar paksi luar berarti Langgar susur ya. Iya, melahirkan bahu ya. Bahunya dilahirkan dulu ya. Iya. Ya, ke bawah baru kemudian dielevasi ke atas. Kalau di sini tidak ada kata-kata sudah terjadi tidak ada kata-kata sudah terjadi putar paksi luarnya ini hilang, maka baru kita jawabannya adalah mengecek lilitan tali pusat ya. Nah, seperti ini yang kadang-kadang kita kurang teliti. Kalau setelah
bayi itu kepala lahir, ya pasti kita cek lilitan tali pusat. Tapi kalau di dalam soal itu sudah ada kata-kata sudah terjadi putar paksi luar, maka berarti tidak ada lilitan tali pusat. Sudah lancar ya. Jadi kita lahirkan bahunya ya. Nomor 16, Mbak Heryu ada? Ya, Bu. Seorang Oke. perempuan usia 37 tahun ketika P2A1 usia kehamilan 36 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan muntah. Hasil anamnesis pusing, nyeri ulu hati, penglihatan kabur, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 160/110, nadi 83, suhu 367, pernapasan 9. Nadi Mbak itu Mbak. Saya ngetik rada error. Nadi 90, DFU 32, punggung kanan, letak kepala di 148. Apakah data tambahan yang paling penting dalam kasus tersebut? Apa jawabannya? Ini, Bu. B, tapi kok ada trombositnya ya? Nah, Protein ya, urin jadi begini Mbak, kasus PEB itu memang tandanya adalah satu, yang pertama tensinya di atas atau sama dengan 160 mm Hg ya. Kemudian disertai ada protein urin. Tetapi kita tahu bahwa pada preeklamsi berat itu bisa menimbulkan komplikasi, yaitu HELLP syndrome ya, di mana akan terjadi penurunan trombosit. Kemudian bisa juga terjadi peningkatan fungsi liver dan fungsi hati ya, jadi SGOT, SGPT meningkat, bone creatine-nya ya, serta trombositnya turun. Itu adalah komplikasi dari preeklamsi berat. Jadi memang untuk pemeriksaan protein urin maupun trombosit juga diperlukan ya. Tapi seandainya tidak ada pilihan trombosit ya, protein urin saja sudah betul. Tapi kalau ada pemeriksaan trombosit itu lebih akurat lagi untuk menyingkirkan bahwa dia tidak ada HELLP syndrome ya. Jadi kalau ada penurunan trombosit, SGOT, SGPT naik, bone kreatininnya naik, berarti PEB-nya sudah mengarah pada gangguan organ yang lainnya ya. Jadi benar diperiksa trombosit itu juga termasuk untuk screening dari PEB ya. Jawabannya B ya. Jadi kalau ada serum kreatinin lebih dari 1,1, peningkatan enzim hati atau SGOT, SGPT lebih dari 2 kali, trombositnya kurang dari 100.000. Nah, itu sudah mengarah pada PEB dengan komplikasi ya. Nomor 17, Mbak Rizky Amelia ada? Mbak Yang jaga Intan? malam tadi kayaknya, Bu. Oh iya ya. Monggo Mbak Saya Ayu. aja, nggih. Mbak Ayu Musri. Ya. Nggih, Bu. Nggih, monggo Mbak Ayu. Nomor 17. Oh, ngapunten Bu, ke mute. 17 seorang perempuan berumur 23 tahun, G1-P0A1, partes aterem kala 1 di PMB mengeluh pinggang terasa panas. Beser kencing, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 34 cm, buka presentasi kepala 0/5 DJJ, 140 kali per menit, HIS 3 kali dalam 1 menit, dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Pemeriksaan dalam pembukaan serviks 5 cm, ketuban positif, porsio tipis, presentasi kepala HO3.
asuhan sayang ibu apakah yang tepat? A, Bu, memberi keleluasaan untuk menggunakan kamar mandi secara teratur. Oke, setuju ya semuanya ya. Jadi di sini lebih ke arah soalnya itu pada geser kencing ya. Jadi pada ibu infartu yang bisa BAK sendiri ke kamar mandi, maka kita berikan keleluasaan untuk menggunakan kamar mandi secara teratur ya. Kalau untuk sarung tangan, perlengkapan pertolongan persalinan itu adalah standar untuk persiapan alatnya ya. Dukungan dan semangat jika di kalimat itu ada pasien merasa cemas, pasien merasa khawatir. Nah, pilihan jawabannya bisa memberikan dukungan dan semangat. Kalau di situ ada soalnya ada kata-kata bahwa lemas, belum makan mulai sore, nah bisa diberikan memberikan cairan dan nutrisi pilihannya ya. Jadi dari kalimat itu kita harus bisa di mana sih kata kuncinya gitu ya. Jadi kalau pada kasus ini adalah jawabannya A ya. Nomor 18, Mbak Halimah. Seorang perempuan berumur 23 tahun, G1, P0A0, parturian posterem kala 2 sedang dipimpin persalinan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 34 cm, buka presentasi kepala, masuk PAP DJJ 168 kali per menit. Pada saat tidak ada HIS, resusitasi intrauterin diberikan. Komplikasi pada bayi, apakah yang tepat pada kasus tersebut? D. Asfiksia. Asfiksia apa gawat janin? Gawat janin. Ya. Jadi kalau belum lahir berarti masih gawat janin ya. Karena apa? Di JJ-nya di situ 168. Kemudian dari usia kehamilannya dia postpartum ya. Jadi harus jeli ya. Komplikasi pada bayi apakah yang tepat? Berarti gawat janin ya. Jawabannya C ya Mbak ya. Nah, kalau asfiksia, kalau bayinya sudah lahir ya. Nomor 19, Mbak Isvina ada? Tidak ada? Mbak Intan? Mbak Devi? Ya, Bu. Oke. Seorang perempuan berusia 20 tahun, B2A0, postpartum 2 hari di bidan praktek mandiri. Hasil pemeriksaan didapatkan tensi 110/70, nadi 80, suhu 37, respirasi 24, mengeluh, kelelahan, dan perutnya mules. Apakah istilah yang tepat untuk keluhan tersebut? C. Involusi uterus. C apa A? A. Abu. Pen. Iya, betul Abu. ya. Ya, jadi after pain itu adalah rasa mules yang dirasakan pada ibu postpartum. Penyebabnya adalah involusi uteri ya. Jadi harus jeli nggih. Jawabannya adalah ya. Ini kan yang digarisbawahi adalah perutnya mules. Istilahnya apa? Istilahnya adalah
after pain atau keluhan mules yang dirasakan oleh ibu nifas yang diakibatkan karena proses involusi uterus ya. Harus jeli, harus hati-hati nggih. Sepertinya wis iya pokoknya mules itu kontraksi kan seperti itu ya kadang-kadang kita ya. Oh, ternyata yang ditanyakan ini adalah istilah yang tepat. Nah, berarti jawabannya adalah A, nggih. Ini yang tadi ya. Nah, jawabannya A ya. Nomor 20, Mbak Diana. Ya, Bu. Seorang perempuan berusia 28 tahun, P1 A0, postpartum 6 hari datang ke PMP untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan didapatkan di 110-70, nadi 80, suhu 37, pengawasan 24, asik keluar banyak, payudara sedikit bengkak, KFT 3 jari di atas simplisis. Waktunya warna merah kekuningan. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan pulang sesuai kasus tersebut? Yang abu, 2 minggu setelah persalinan. Oke. Kalau dari soal ini termasuk kunjungan nifas keberapa? KF 2 ya. KF2 ya. Jadi untuk selanjutnya adalah KF3 ya. KF3 adalah 2 minggu setelah persalinan ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 21, Mbak Hulaifatul. Nggih, Bu. Anaknya nangis. Seorang Senak ya. Iya, soalnya masih punya ini, Bu, batita. Ya, semangat ya, Mbak. Oke, amin. Seorang perempuan datang ke klinik bidan mengatakan hamil 9 bulan dan mengeluh pusing, kurang tidur, nafsu makan kurang. Setelah diperiksa, tensinya 100/70, nadinya 80, RR-nya 20, konjungtivanya pucat. Untuk memastikan diagnosa bidan, melakukan pemeriksaan hemoglobin darah ibu. Sebelum bertindak, apa yang bidan lakukan sebagai aspek perlindungan hukum? Melakukan informed consent. Ya, betul ya, setuju ya. Jawabannya B ya, semuanya ya. Nomor 22, Mbak Sartika. Mbak Sartika enggak ada? Ada, Mbak itu ada, Oh, ada. Ya, Ada Mbak Sartika. seorang perempuan dengan P4A1, 5 hari postpartum datang ke PMG, melakukan kunjungan nifas dengan mengeluh lelah karena sedikit tidur, harus menyusui bayinya, rutin lecet, dan nyeri pada luka jahitannya. Kemudian hasil pemeriksaannya tensi 140/90, nadi 85, suhu 36,6, RR 20. Bagaimana TFT pada kasus tersebut? Tensi 140, 15 hari. Seharusnya sih tidak terangkat, Bu. Seharusnya tidak terangkat. Ya, betul ya. Jadi data yang ini adalah sebagai tambahan aja untuk memperpanjang soalnya. Intinya adalah dia 15 hari postpartum ya. Dan tidak ada di sini menyebutkan ada subinvolusi. Jadi kondisi normal adalah TFU-nya sudah tidak teraba ya. Jawabannya A. Diingat-ingat ya, setelah bayi lahir TFU biasanya setinggi pusat. Setelah plasenta lahir 1-2 jari di bawah pusat. 1 minggu biasanya pertengahan antara pusat dan simfisis. 2 minggu sudah tidak teraba ya. Barangkali ada yang lupa. Nomor 23, Mbak Ida.
Mbak Ida wonten? Nggak ada. Mbak Rizky Amelia? Seorang perempuan umur 17 tahun datang ke PMB bersama pacarnya. Hasil anamnesis mengaku terlambat menstruasi 4 minggu, sering mual dan pusing, ingin menggugurkan kandungannya karena takut akan dikeluarkan dari sekolah. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, nadi 78 kali per menit, suhu 36,7, pernafasan 18 kali per menit, HCG urin positif, dan menolak untuk menggugurkan kandungan namun memfasilitasi rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Apakah peran bidan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Apa Mbak? E. Investigator? Ayo, tadi peneliti atau investigator. Apakah pada kasus ini perlu ada penelitian? Sama mbaknya. Oh, pelaksana. D ya, pelaksana ya. Jadi harus dipisahkan. Kalau investigator itu adalah sama dengan peneliti. Misalkan di suatu daerah ternyata bayinya banyak yang stunting. Nah, bidan melakukan investigator atau meneliti faktor apakah sih yang menyebabkan kok banyak sekali bayi stunting atau banyak remaja putri yang kek atau anemi. Nah, itu adalah investigator. Tapi kalau di sini adalah bidan melakukan pelayanan, memberikan edukasi dan menolak untuk menggugurkan kandungan. Itu adalah sebagai pelaksana ya. Jawabannya D ya Mbak ya. Jangan investigator ya. Kalau investigator itu sama dengan peneliti ya. Jadi melakukan investigasi dari suatu kasus yang berhubungan dengan pelayanan pidana. Ya. Nomor 24 Mbak Halimah. Baik, Mbak Bu. Halimah. Yeah. Seorang perempuan umur 18 tahun datang bersama ibunya ke PMB dengan keluhan 2 hari ini demam, disertai mual dan muntah. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 88, pernafasan 20, suhu 37,2. Di bagian perut terdapat ablatmen, PP tes positif. Bidan kemudian memberikan informasi hasil pemeriksaan dengan jujur pada ibu bahwa anaknya sekarang tengah hamil 8 minggu. Apakah aspek legal etik yang dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut? Apa? A. Justice. Kalau justice itu artinya apa? Adil apa jujur? Ayo, apa ya? Justice itu adil. Ya, jadi jawabannya adalah C ya. Kalau respect itu adalah hak untuk dihormati. Contohnya menghargai hak pasien. Kalau autonomi adalah hak pasien untuk memilih treatment terbaik untuk dirinya apa. Kalau benefit berarti bertindak untuk keuntungan orang lain. Kewajiban melakukan hal yang tidak membahayakan bagi pasien dan secara aktif berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan pasien. Jadi kalau ini lebih menguntungkan kemudian diberikan kepada pasien berarti itu termasuk aspek benefit ya. Justice, keadilan, kewajiban untuk berlaku adil kepada semua orang, tidak membedakan, memberikan pelayanan kepada BPJS maupun pasien VIP. Nah, itu adalah justice. Confidently, hak kerahasiaan, menghargai kerahasiaan terhadap semua informasi tentang pasien atau klien yang dipercayakan kepada perawat atau bidan ya. Kemudian non malefisensi, tidak mencederai orang lain ya.
Kemudian veracity adalah kejujuran, kewajiban untuk mengatakan kebenaran ya. Jadi pada kasus tersebut berterus terang bahwa anaknya adalah hamil, maka itu termasuk kejujuran ya. Jawabannya adalah C ya. Nomor 25 Mbak Intan ada? Enggak ada Mbak Intan. Mbak Heryu? Seorang perempuan umur 21 tahun P1A0 nifas 8 hari datang ke rumah sakit dengan keluhan sulit tidur. Hasil anamnesa suasana perasaan tidak stabil, mudah menangis, cemas, dan mudah tersinggung. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 84, suhu 37, pernapasan 24, masih positif TFU 2 jari di atas simpisis, leukemia serosa. Apa diagnosis yang paling mungkin dalam kasus tersebut? Baby blues. Ya, betul ya, baby blues ya. Jadi ketidakmampuan ibu nifas untuk beradaptasi terhadap perubahan psikologis itu adalah disebut dengan baby blues, terjadi setelah melahirkan dan memuncak dalam beberapa hari hingga 2 minggu. Gejalanya suasana perasaannya tidak stabil, mudah menangis, sulit tidur, mudah cemas, dan mudah tersinggung ya. Kalau postpartum depresi terjadinya lebih dari 2 minggu setelah melahirkan ya. Dengan gejalanya mudah tersinggung, perubahan perasaan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan gangguan ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 26 Mbak Sherly. Ibu, seorang perempuan umur 22 tahun G1P0 sedang proses infarto di rumah sakit. Mengeluh kurang nyaman dengan posisinya saat ini. Hasil pemeriksaan tensinya 120/80, nadinya 88, pernafasannya 22, suhunya 36,9. Pembukaan 8 cm, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Hasil observasi ibu menghadap ke arah kanan, yang seharusnya posisi tersebut adalah posisi yang kurang tepat. Bidan kemudian menganjurkan ibu untuk miring ke kiri. Apakah aspek legal etik yang dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya Bu, beneficence. Iya, jadi di sini adalah memberikan keuntungan kepada pasien ya, di mana posisi tersebut adalah membantu untuk mempercepat terjadinya proses persalinan ya. Jawabannya E. Nomor 27 Mbak Nurul. Ya, Bu. Seorang perempuan usia 23 tahun melahirkan anak pertama 2 hari yang lalu di PMB. Dan datang ke rumah, ibu mengeluh tidak nyaman untuk bergerak. Hasil anamnesa masih terasa nyeri di luka perineum dan takut untuk BAB dan BAK. Hasil pemeriksaan tensi 110, pernafasan 20, nadi 85, suhu 37,5, lohea berwarna merah, luka perineum masih basah. Konseling apa yang tepat pada kasus tersebut? Perawatan luka perineum. Betul. Apa ya? Imobilisasi. Imobilisasi atau tidak mobilisasi lah. Imobilisasi, Iya, apa kebalikannya apa berarti ambulasi ya. Jadi di situ dia masih takut BAB, takut BAK ya. Memang riwayatnya anak pertama ya. Jadi kita harus memberikan konseling untuk melakukan ambulasi ya. Aduh kok macet.
Nah, berapa tadi ya? Ambulasi dini ya, agar secepat mungkin bidan membimbing ibu postpartum bangun dari tempat tidur dan secepat mungkin untuk berjalan. Ibu postpartum sudah diperbolehkan bangun dari tempat tidur dalam 24 sampai 40 jam postpartum. Early ambulation tidak diperbolehkan untuk ibu postpartum dengan penyulit, misalkan anemia, penyakit jantung, dan penyakit penyerta lainnya ya. Jadi disuruh untuk melakukan ambulasi ya. Kalau perineum masih basah 2 hari ya pasti ya. Nomor 28 Mbak Dia. Mbak Dia ada? Oke, Mbak. Nomor berapa, Mbak? 28. 28. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, 7 hari postpartum, datang ke PMB dengan keluhan ASI sedikit. Hasil anamnesis, ibu mengatakan makan sedikit karena takut gemuk. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 80, pernafasan 20, sudah 37,2. Bidan memberikan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan nutrisi selama menyusui dan perubahan fisik ibu nifas. Apakah peran bidan sesuai dengan kasus di atas? D ya, Mbak ya, peran sebagai pendidik. Ayo, kalau melakukan asuhan, Pelaksana berarti, Pak. Nah, ya, jadi pelaksana ya, dieling-eling ya. Kalau memberikan asuhan itu kan termasuk di situ memberikan konseling, melakukan pemeriksaan, itu adalah pelaksana. Kalau pendidik itu lebih kepada memberikan seperti membina kader, membina dukun beranak, mahasiswa atau peserta didik, itu adalah pendidik. Kalau memberikan asuhan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, itu adalah termasuk peran sebagai pelaksana ya. Dan memberikan asuhan kan di situ termasuk melakukan pengkajian, pemeriksaan fisik, juga memberikan pendidikan kesehatan ya. Jadi nomor 28 jawabannya adalah B. Cek lagi. Ya, jawabannya B ya. Nomor 29. Mbak Diana. Ya, Bu. Seorang perempuan umur 24 tahun, P2A0. Apa itu, Bu? Ini 6 hari datang ke PMB, ingin memeriksakan diri. Hasil anamnesa, bayi menyusu dengan baik dan istirahat cukup. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 170, nadi 82, suhu 36,7, pernafasan 23. ASI positif, TF pertengahan pusat sintesis. Waktu Assalamualaikum. Apakah asuhan yang paling tepat dilakukan dalam kasus tersebut? Konseling KB secara ini. Ayo Mbak Diana. Ini kunjungan ke berapa? KF2. Nah, ya. kalau KF2 berarti apa Mbak standarnya? Kali ya? Ya, jadi kunjungan kedua masih observasi involusi uteri, pola istirahat dan pastikan ibu menyusui dengan benar ya. Itu adalah asuhan kebidanan pada kunjungan nifas hari ke-6. Kalau pemberian kapsul vitamin A, pencegahan perdarahan, pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif adalah KF 1 ya 6 jam sampai 2 hari. Kalau konseling KB masuk dalam KF 4 ya 29 sampai 42 hari ya. Sudah ingat?
Iya, Bu. Sik 6 dino ya, kan sik masa Iya, nifas. tergantung kalau itu, Bu, tergantung karena TTP-nya baik, Bu. Iya ya, jadi memang soal kebidanan itu seringkali itu sepertinya gampang diwoco wis langsung coret. Tapi tadi aku bisa, kenapa kok nilaiku kok kurang? Nah, kadang-kadang pada pilihan jawabannya itu ternyata memang ada yang lebih tepat seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar biarpun kelihatannya mudah tapi harus tetap digarisbawahi ya. Jawabannya adalah E, nggih. Nomor 30. Mbak Halimah. Seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, 6 jam postpartum di puskesmas dengan keluhan lemas dan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan KU lemas, konjungtiva pucat, tensi 90/60, nadi 120 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Pernapasan 24 kali per menit, TFU setinggi pusat, kontraksi lembek dan perdarahan 400 cc. Apakah masalah yang paling tepat pada kasus di atas? B, kontraksi lembek. Ya, jadi pada kasus ini adalah terjadi atonia uteri ya. Kalau tensi 90/60 itu adalah akibat dari perdarahan yang ditimbulkan karena atonia uteri. Begitu juga dengan konjungtiva pusat, perdarahan 400 ya, TFU yang masih tinggi. Jadi permasalahannya adalah karena kontraksinya yang lembek atau atonia uteri. Ya, sepertinya jawabannya benar semua. Perdarahan 400 cc masalah enggak sih? Iya, masalah. Tapi penyebabnya apa? Karena atonia uteri, kontraksinya lembek ya. Jadi jawaban nomor 30 adalah B ya. Nomor 31, seorang perempuan umur 26 tahun dengan P2A1 nifas 3 hari dikunjungi bidan ke rumah. Hasil anamnesis keluar darah banyak, tensi 100/70, suhunya 38, nadi 84, pernafasan 19, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus lembek, kandung kemih penuh dan tegang. Logia rubra. Diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus Yang kedua ini banyak sekali berkali-kali ternyata suspul tidak diulang. Begitu ya. Jadi hati-hati. Pokoknya pesan saya kalau diulang ya diulang. Begitu aja. Maaf ya. Dari Zoom lain masuk. Ya, jadi jawabannya yang betul adalah subinvolusi ya, karena dia sudah 3 hari, tapi ternyata TFU-nya masih tinggi. Kemudian ada febris, kontraksinya lembek, kandung kemihnya tegang ya. Jadi jawabannya adalah D, subinvolusi ya. Subinvolusi adalah kegagalan uterus untuk mengikuti pola normal involusi. Proses involusi rahimnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga proses pengecilan rahim terhambat. Biasanya tanda-tanda subinvolusi tidak tampak sampai kira-kira 4-6 minggu postpartum. Fundus uterinya tetap tinggi, kemudian penurunan fundus uterinya lambat, kontraksinya lembek, pengeluaran logianya sering gagal berubah dari bentuk rubra ke serosa ataupun ke alba. Ya, kemudian logianya bisa lebih banyak daripada yang kondisi normal. Ada keluhan pucat, pusing, logia berbau, bisa juga terjadi perdarahan postpartum, nadi lemah, gelisah, letih, dan ekstremitas dini. Itu adalah ciri-ciri dari subinvolusi uteri. Nomor 32, Mbak Devi. Nggak ada Mbak Devi? Mbak Sherly? Ibu, Nah, ya ada. Iya, Mbak Devi. seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil.
2 hari yang lalu di rumah sakit hasil pemeriksaan berat badan 3.000 gram, panjang badan 49 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital, suhu 37 derajat. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan pada bayi tersebut? Refleks rotting. Ya, refleks routing ya. Jelas nih, nanti sambil ini contoh satu soal, berarti nanti harus dicari lagi macam-macam refleks apa saja, dibaca biar tidak lupa. Ya. Nomor 33, Mbak Sartika. Iya, Bu. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum bisa berjalan. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 9 kg, panjang badan 75, suhu 36, respirasi 32, hasil jawaban ya. Pada kuesioner praskreening perkembangan KPSP berjumlah 7. Kesimpulan tumbuh kembang apa yang terlihat pada kasus tersebut? Berjumlah 7. Pertumbuhannya apa Mbak? Normal, pertumbuhan di 7 ya Bu ya. Pertumbuhannya normal dan perkembangannya itu apa jawabannya? Menyimpang. Perkembangannya menyimpang. Gimana ayo Bu? berapa nilainya kalau menyimpang? Kalau Meragukan, nggih. Jadi kalau menyimpang itu kurang dari 7 ya. 6 ke bawah itu menyimpang, nggih. Kalau 7 dan 8 itu adalah meragukan, nggih. Kemudian ini untuk kasus ini berat badan 9 kilo pada usia 1 tahun masih dalam batas normal ya. Jadi perkembangan normal dan pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan. Kalau yang normal kan 10 atau 9 masih dianggap normal ya. Kemudian kalau 7 atau 8 itu adalah kategori meragukan. Tindakannya apa? Akan dilakukan stimulasi selama 2 minggu dan akan dinilai kembali. Jika tetap meragukan maka harus dirujuk ya. Tapi kalau ternyata di perkembangannya itu nilai ianya itu 6 atau kurang, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangannya menyimpang dan harus dirujuk. Kalau 7 atau 8 meragukan lagi 2 minggu ya dengan dilakukan stimulasi sesuai dengan usianya. Kalau sudah diulang 2 minggu masih tetap meragukan maka harus dirujuk. Kalau 9 atau 10 maka itu adalah normal perkembangannya. Oke? Penyimpangan. Oke? Jawaban yang tepat adalah B. Ya. Nomor 34. Mbak Dia. Mbak Dia ada? Iya, Mbak. Halo? Nggih. Seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, tidak ada batuk pilek. Mbak kok hilang? Ya benar ya Mbak Dia ya. Pakai. Nah, sudah Mbak Dia kelihatan? Nah, nggih sampun. Seorang bayi perempuan 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan
demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat, hasil pemeriksaan berat badan 8,5, panjang badan 75, suhu 378, pernafasan 30. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan leher. Mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? D ya, Mbak? Pemberian antibiotik. D ya, Pak. Ayo, kalau dari gejala fisiknya ini, pasien ini kira-kira diagnosisnya apa? Campak ya? Ya, Iya. campak ya. Nah, nanti Ya, campak. nanti dilihat MTBS kalau kondisinya seperti ini. Ibu enggak muncul suaranya, Bu. 7,8 enggak muncul suaranya. Enggak ada suaranya. Putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, putus. Ya, ya. Ya, jadi di situ adalah gejala campak dan tidak terjadi komplikasi. Sehingga rencana asuhan yang tepat adalah pemberian vitamin A 1 dosis ya. Pemberian antibiotik dianjurkan bila suhu lebih dari 38,5. Antibiotik harus berdasarkan indikasi, misalkan campak dengan komplikasi berat. Pemberian salep mata atau tetrasikline apabila terjadi kekeruhan pada kornea ya. Jadi jawabannya adalah pemberian vitamin A. Oke. Nomor 35 Mbak Sartika. Halo. Enggak dengar? Oh iya ya Bu, iya ya Bu. Masihnya lelek ya Mbak? Iya Bu, sengaja. Iya Mbak. Ya, ini Bu, seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesis, batuk tidak beserta pilek. Tidak ada demam, batuk berdahak, riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali sehari, porsi sedang. Hasil pemeriksaan, berat badan 10 kg, panjang badan 84 cm, suhu 37, ini Bu, respirasi 34 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Batuk sejak pemberian jeruk nipis dan kecap ya. Betul. Setuju yang lain? Karena masih anak-anak di bawah umur 2 tahun. Lupa ya, di situ ada batuk sejak 1 bulan. Nih, kalau Pemberian obat sudah 1 yang aman bulan. Bu. Nah, normal nopo boten? Enggak. Berarti jawabannya Kolaborasi. iya, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, ya. Karena di situ ada batuk sejak 1 bulan. Jadi itu sudah kondisi patologis yang perlu penanganan, ya. Terkecoh lagi, ya. Iya. Ya, dia memang bukan pneumonia.
ya, karena tidak ada nafas cepat ya. Kalau pneumonia nafas cepat lebih dari 40 kali per menit itu nanti masuk di algoritma MTBS itu termasuk pemberian antibiotik. Tapi pada kasus ini batuknya sudah lebih dari 3 minggu sehingga memerlukan pemeriksaan lanjutan ya. Nomor 36 Mbak Halim. Halo Ibu. Ada Mbak Lina? Kalau nggak ada Mbak Diana. Ya Bu, seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan. Kebalik di 36 ya Bu. 36. Orang perempuan umur 45 tahun datang ke PMB mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil Indonesia haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Reseptor KB AKDR sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 80, suhu 365, abdomen tidak terasa adanya massa. Diagnosa apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Premenopause. Ya, jawabannya adalah A ya. Kata kuncinya di sini adalah mengeluh terlambat haid 2 bulan. Haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Kalau di sini kata-katanya tidak haid selama 12 bulan, berarti jawabannya adalah menopause. Ya, jadi disebut menopause jika sudah tidak mengalami haid selama 1 tahun berturut-turut. Tapi kalau haidnya masih tidak teratur dalam 6 bulan, kurang dari 1 tahun, kemudian ada tanda-tanda hot flash, rasa panas, berkeringat. Nah, itu adalah tanda-tanda perimenopause atau menjelang menopause ya. Jawabannya adalah A ya. Kalau gangguan haidnya itu karena memang perubahan hormonal pada masa perimenopause. Nomor 37 Mbak Shirley. Mbak Shirley ada? Nggak ada. Mbak Intan? Nggak ada juga. Mbak Monica? Mbak Iva aja, Mbak Iva. Nggih, Bu. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas mengeluh keputihan. Hasil anamnesa tidak gatal, encer, tidak berbau. Tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80, nadinya 84, suhunya 368. Abdomen tidak teraba massa dan tidak merasakan nyeri tekan. Pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? Puskesmas berarti IVA, Bu. Ya, jadi di sini background dari kasus ini adalah puskesmas ya, dimana kalau di puskesmas untuk screening adanya tanda-tanda yang bisa mengarah kepada CA cervix adalah dengan IVA ya. Beda lagi kalau seandainya ini di rumah sakit. Nah, di rumah sakit berarti pap smear di puskesmas, maka yang tersedia adalah IVA test ya. Nomor 38 Mbak Rizky ada Mbak Rizky? Iya, Bu. Seorang bayi laki-laki umur ibunya ke puskesmas. Mbak Erzi wae, Mbak Erzi lagi. Ada ya Rizky, ya Mbak Rizky. Iya, Bu.
Seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, BB 10,5 kilo, PB-nya 84, suhunya 36,8. Pernafasan 30 kali per menit. Hasil jawaban ya pada kuesioner pra-screening perkembangan berjumlah 8. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? B. Penimbangan kembali. B. Penimbangan kembali bulan yang akan datang. Ayo. B apa D? Yang lainnya? D, Bu. Oh iya. B apa D? KPSP-nya 8. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu. Ya. Oke. Betul ya. Kenapa? Karena nilainya ianya adalah 8. Kalau nilai iya itu di angka 7 dan 8, maka termasuk meragukan kesimpulannya. Kalau meragukan, maka harus diulang lagi 2 minggu ya, dengan dilakukan stimulasi sepanjang hari selama 2 minggu itu, kemudian dievaluasi 2 minggu. Kalau masih tetap meragukan, maka harus dirujuk. Kalau nilai ianya kurang dari 7, berarti terjadi penyimpangan. Harus langsung dirujuk. Kalau 7 dan 8 diulang 2 minggu. Ya. Nomor 39. Nomor 39, Mbak Diana. Iya, Bu. Perempuan umur 47 tahun datang ke BPM dengan keluhan mengalami haid sebulan 2 kali sejak 2 bulan terakhir. Pertanyaannya, biasanya haid teratur setiap bulan dengan siklus 28 sampai 30 hari. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 78, suhu 367, penampakan 24, abdomen tidak teraba, ada massa. Diagnosa apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Menorrhagia, Bu. Apa yuk? Menometrorrhagia. Haidnya sebulan 2 kali. Nah, kalau sebulan lebih dua kali, berarti siklus haidnya kurang dari 21 apa lebih dari 21? Kurang dari kurang dari 2. Ya, berarti kan dia sering hanya ya. Berarti polimenore. Kalau menorrhagi itu adalah perdarahan yang lebih banyak dari biasanya tapi masih di siklus haidnya. Misalkan 28 hari, 30 hari dia haid biasa, tapi darahnya lebih banyak. Nah, itu menorrhagi. Kalau metrorrhagi berarti dia keluar darah dan itu di luar siklus haidnya, ya. Kalau siklusnya biasanya 28 sampai 30, tetapi bulan ini sudah 2 kali dalam 1 bulan, berarti polimenore. Poli artinya banyak, ya. Banyak itu artinya siklusnya itu tidak sampai 21 hari sudah haid lagi. Kalau polimenore berarti kebalikannya adalah apa? Oligomenore ya. Jadi dia siklus haidnya lebih dari 35 hari. Kalau hipomenore jumlah darahnya yang sedikit. Oke. Ya, pokoknya kalau siklus haidnya kurang dari 21, artinya sebulan bisa 2 kali haid, itu adalah
polimenore. Tapi kalau siklus haidnya itu lebih dari 35 hari, berarti oligomenore. Kalau hipomenore berarti jumlah darahnya yang sedikit. Misalkan dia haidnya cuma 2 hari, darahnya sedikit-sedikit saja. Nah, itu hipomenore ya. Nanti dibuka lagi ya. Ya, macam-macam gangguan haid ya. Menorragi atau hipermenore adalah perdarahan haid yang lebih dari normal, lebih dari 8 hari, jumlah darahnya lebih banyak. Metroragi, perdarahan yang tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan haid. Artinya di luar siklus haid juga keluar darah. Polimenore adalah siklus haid yang lebih singkat dari 21 hari. Kalau oligo berarti siklus haidnya memanjang lebih dari 35 hari. Hipomenore terakhir nomor 60. Mbak Halimah. Ibu. Ada Mbak Halimah? Seorang perempuan umur 21 tahun, P1A0, nifas 1 hari di Puskesmas Ponet, tampak sedih bila dekat dengan bayinya. Riwayat persalinan vakum ekstraksi dengan indikasi kala 2 melampaui 60 menit. Hasil anamnesis berulang-ulang mengatakan kehamilan dan persalinan ini menyiksa dirinya. Ibu sangat gelisah dan menolak menyusui. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 88, suhu 36,2. Sikap apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? B. Apa jawabannya? Memberikan dukungan psikologi. Memberi dukungan. Ya, setuju ya semuanya ya. Jadi ini adalah adaptasi psikologi pada ibu nifas. Hari pertama merasa capek, wajar ya. Jadi tugas bidan adalah memberi dukungan psikologi. Jawabannya B. Ya. Sudah selesai. Nah, tinggal berapa orang ini masih 15, tapi mungkin ada yang di jalan, ada yang jaga ya. Enggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya. Semoga nggak bosen ya. Nanti karena ini banyak yang baru ternyata ya, nanti mungkin kita kasih lagi soal-soal yang aplikatif untuk untuk kasus kebidanan ya. Kemarin karena saya kira yang gabung teman-teman yang sudah lama semua, jadi tadi tak selingi dengan konsep kebidanan, khawatirnya ada yang lupa. Ternyata banyak teman-teman yang masih baru, jadi nanti pertemuan berikutnya kita kembali lagi ke soal-soal kasus ya. Bu Yuni, ngapunten. Saya Iva, Bu. Ku ngapunten kalau seandainya jadwal untuk bidangnya direschedule dengan yang apa ini sosiokultural manajerialnya Pak Jamil bisa enggak nggih, Bu? Soalnya berbarengan. Oh, berbarengan ya. Iya. Sekarang Iya. disepakati aja, teman-teman bisanya hari apa kira-kira. Saya kan enggak tahu juga jadwalnya Ayah itu hari apa. Barangkali ada usulan hari apa atau jam berapa dirubah harinya biar bisa sama-sama mengikuti. Silakan, saya menyesuaikan saja, Mbak. Insya Allah kalau sore atau malam bisa. Mungkin bisa apa hari selain hari ini, hari apa, hari Rabu ya, soalnya jadwalnya kan kalau ya, Pak Jamil hari Rabu malam ngenten iki sami kali Bu Yuni, mungkin lain Bu hari Selasa mungkin nonton yang lebih aman, atau hari Senin Iya, iya. Oke, ya, baik. Besok kan hari Jumat, Mbak Vita, ya.
Berarti saya hari Senin aja ya. Kalau gitu Senin atau Selasa enaknya hari apa? Senin padat, Bu. Biasanya Halo? lembur. Halo? Selasa aja, Bu. Selasa. Selasa, Bu. Selasa, nggih. Ya, Ya. sudah. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Yuk, suara terbanyak. Senin apa Selasa? Saya manut. Sinyalnya belum sampai target saya di atas 90. Ya wis, biar enggak terlalu deket. Wis Selasa aja ya. Selasa, terus Jumatnya kan Mbak Vita. Ya, biar jaraknya seminggu 2 kali. Ya. Nggih, Bu. Matur nuwun Bu Yuni. Ya. Nggih, Nggih, ya, enggak apa-apa. Nggih, terima kasih ya untuk yang jaga sore, yang mau pulang, hati-hati di jalan, nggih, yang mau Maaf jaga bertanya malam, ya, Bu. selamat. Nggih. Itu tadi kan saya nge-share di grup apa yang buku itu loh, Bu, bidang itu nomor 64. Itu kan kalau di buku kan jawabannya A, tapi kalau pembahasannya itu mengarah jawabannya E. Nomor 64, buku Ya. anu ya, buku yang bidan ya. Nggih, Bu. Ya, Nomor coba 64. nanti saya buka ya, Mbak ya. Saya nggak siap. pegang bukunya soalnya. Nggih, nanti saya lihat ya, kita diskusikan kalau memang ada yang kurang pas, kiranya ada yang perlu di apa namanya dibahas, diluruskan, silakan ya, karena ya kita manusia biasa ya ada keterbatasan, mungkin matanya ngantuk atau apa ya. Jadi monggo kalau memang nanti dipelajari ada yang kurang pas, boleh disampaikan ya Mbak ya. Ya, sudah saya share di grup di bidang. Ya, oke. Terima kasih ya Mbak ya. Oke. Bu. Sampun nggih, saya akhiri dulu sampai ketemu minggu depan. Tetap belajar nggih. Insya Allah segala usaha itu pasti akan ada hasilnya nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Sami-sami. Matur nuwun, Bu. Izin ya. Manajemennya yang masih parah. Manajemennya masih parah itu.